Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, monggo ketua kelas ya. Ketua kelas memimpin berdoa. Yang kompak. Siap berdoa mulai. Sebelum itu saya ingin mengabsen anak-anak dulu ya. Jadi nanti kita absen satu persatu. Abi Arif Ramadhani di tanggal 30. Kemudian Adi Nur Hermansyah hadir ya. Alfiani sakit. Desbial Hidayah, Ervan Fatur Rafli, Fikri Azmi, Ibnu Maulana Abdul, Khairul Sabil, Marcel, Mega Ayu Fernanda, Raffi Ramadan, Rizza, Ibnu Ahmad, Rizki, Ulfatul Khaliyah, Fikri Nur Rahman. Biar tambah semangat lagi sebelum kita pembelajaran, biar nggak ada yang ngantuk. Nanti kita kuis dulu. Yakni caranya nanti seperti ini. Ketika saya bilang tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk malam kan tidur. Jangan sih. Nah, gitu ya. Tepuk malam, gitu ya. Nah, jangan berisik ya. Nanti kalau ada yang tepuk malam lo, stop. Nah, itu langsung siap. Oke, kita mulai. Semuanya, semua nanti kalau enggak langsung berdiri. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi. Siapa tadi yang dua? Ya, ayo berdiri dulu. Tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi. Ayo, satu lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa, yuk, tepuk tangan sama-sama yuk. Mantap, teman-teman. Semangat ya. Sekarang kita lanjut tentang pembahasan materi kita pada pagi hari ini, yakni tentang berzikir dan berdoa. Ini materi kita kelas fikih kelas 7 sanawiyah. Ini bab akhir, yakni tentang berzikir dan berdoa. Tujuan pembelajaran dalam bab kita ini, yakni zikir dan juga doa setelah sholat, ialah menjelaskan tentang zikir setelah sholat, tentang doa setelah sholat, kemudian membedakan pengertian zikir dan juga doa, kemudian menyimpulkan betapa pentingnya berzikir dan juga berdoa, kemudian praktek tata cara bacaan berzikir dan juga bacaan
doa setelah sholat. Ini inti dari pembahasan tujuan pembahasan pada hari ini. Kemudian lanjut penjelasan materi. Isi materinya adalah berzikir. Pengertian zikir itu apa? Zikir dan juga doa. Zikir itu diambil dari kata. Nah, kalau ingat, jadi kalau orang yang berzikir itu berarti sedang mengingat. Zikir kepada Allah, itu mengingat Allah. Mengingat, menyebut, itu adalah arti dari kata zikir. Kemudian karena pembahasan, sehingga kita harus tahu apa itu adab tentang berzikir. Yakni pertama itu kalau kita berzikir itu sebaiknya dalam keadaan duduk tempat yang suci. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha. Kalau posisi kita seperti orang yang duduk tasyahud akhir bisa, duduk tawarruk atau yang lain. Kemudian memakai wangi-wangian biar badan kita wangi gitu. Memakai pakaian yang halal dan suci kalau kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, masa pakaiannya dan makanannya juga makanan yang halal itu pakai. Kemudian ikhlas. Kemudian khusyuk menghadirkan zikir di dalam hati. Hanya kepada Allah itu salah satu tentang adab salat. Kemudian adab zikir. Kemudian doa. Setelah kita doa, bacaan zikir setelah sholat ini tadi baca astagfirullah 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu wa yuhyidu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca ada yang atas salam, ada yang langsung baca tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah, subhanallah 33 ya. Tahmid, alhamdulillah 33. Kemudian Allahu Akbar 33. Kemudian membaca kalimat la ilaha illallah. Itu doa. Bisa sebenarnya paham nih? Harus bisa. Jangan sampai kamu sekolah di MTS dan juga di sini juga ada pondoknya malah kamu nggak bisa pikiran. Itu kenapa kamu tekankan kalau bersolat nggak boleh langsung pergi, biar kamu membiasakan diri berzikir dan juga berdoa. Kemudian nanti harapannya bisa lambat laun akan hafal dengan sendirinya, gitu ya. Doa, doa itu ya maknanya adalah menyeru kepada Allah, meminta kepada Allah, mengucap memanggil. Kita lagi meminta kepada Allah, itu namanya doa. Kalau secara istilah doa itu adalah permohonan atau permintaan atau ucapan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung kita sedang memohon kepada Gusti Allah. Gusti, menyuwun bla 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 Gusti. Katakan seperti itu. Nah, karena kita sedang meminta kepada Allah, juga ada adabnya. Tidak boleh sembarangan kamu meminta kepada Allah. Jadi, satu, ini adabnya adalah harus suci badan, pakaian dan tempat yang najis. Kemudian yang ini Allah bisa mengabulkan doamu. Penting, kamu berdoa tapi nggak yakin, ya nggak jadi nanti doanya. Kemudian tidak berputus asa sebelum dikabulkan, usaha kemudian dibarengi dengan doa yang kita panjatkan ke langit pada Gusti Allah. Kemudian taubat ini mensucikan hati dari dosa. Tidak meminta-minta hal yang diharamkan, nggak boleh. Gusti kok kalau menolak sampai itu, tetapi nah orang halal benar. Kemudian Gusti kalau pengen minum arak, itu tidak boleh, itu haram. Kemudian tadi diawali dengan kalimat thayyibah, istighfar, sholawat dan sebagainya. Khusyuk, tenang. Dungo, biasanya teman-teman anak pondok ini kalau doa itu biasanya ini nggak baik, jangan ya. Kemudian meninggalkan hal yang buruk dan munkar, membaca sholawat, menghadap di kiblat. Itu adalah adab-adab dalam berdoa. Penting kiranya kita itu memperhatikan hal-hal itu, sehingga kesimpulannya apapun yang sholat lima waktu kita itu harus selalu mengikuti zikir dan juga doa. Jangan sampai kamu tidak bisa.
Sehingga nanti harapannya ketika kita berpikir setelah pembahasan yang kita sampaikan yang kita bahas hari ini, kamu nanti bisa untuk melakukan adab-adab tata krama yang harus kamu lakukan ketika berzikir dan juga ketika berdoa. Karena waktu kita terbatas, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.